Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil akhir dari proyek PBL kami dengan judul Pengembangan Platform Pembelajaran Interaktif Digital menggunakan Canva dan ZQuiz sebagai pendukung pembelajaran matematika, PPKN, dan TIK. Proyek ini kami rancang sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Nah, sebelum memasuki paparan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama, Natasha Cynthia Wulandari dengan NIM 4122411006. Dan yang kedua yaitu Niki Kurnia Ramadhani dengan NIM 4122411009. Dan yang ketiga yaitu Iyang Sari Purnama dengan NIM 412241111011. Dan yang keempat yaitu Rani Lubis dengan NIM 4122411012. Dan yang kelima yaitu Aditya Dwi Sari dengan NIM 4122411018. Dan yang keenam yaitu Khairunisa dengan NIM 4122411020. Dan yang ketujuh yaitu Nutika Sari dengan NIM 4122411023. Dan yang ke-8 yaitu Rindia Cahya Ramadhani dengan NIM 4122411026. Dan saya yaitu Cindy Aprilia Wahyuni dengan NIM 4122411030. Dan yang terakhir yaitu Yuliana Imelda Novitasari dengan NIM 4122411032. Di sini saya akan menjelaskan profil dari SMPN Negeri 29 Batam. Nah, teman-teman, SMPN Negeri 29 Batam merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, teman-teman, di sini juga mereka memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan didukung oleh tenaga pendidik yang profesional. Di sekolah ini juga kami menyelenggarakan Monef PBL kami, dan salah satu proyek kami adalah monitoring evaluasi PBL dengan tema pengembangan platform pembelajaran interaktif digital sebagai pendukung pembelajaran matematika, PPKN, dan TIK. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sekolah ini dapat dihubungi melalui nomor telepon yaitu 0778 7416 dan 450. Sekolah SMPN Negeri 29 Batam ini mencetak generasi muda yang berprestasi, kreatif, dan adaptatif terhadap teknologi. Terima kasih. Di era digital seperti sekarang, pembelajaran seharusnya sudah mengikuti perkembangan teknologi dan gaya belajar siswa yang semakin visual dan interaktif. Namun nyatanya masih banyak pembelajaran yang disampaikan dengan cara monoton dan kurang menarik. Penyampaian materi yang hanya berfokus pada teks dan ceramah membuat siswa menjadi lebih cepat bosan dan kehilangan minat untuk mengikuti pelajaran secara aktif. Masalah ini diperparah ketika materi yang diajarkan itu bersifat abstrak atau kompleks. Tanpa bantuan media visual atau interaktif, siswa cenderung kesulitan untuk memahami isi materi dengan baik. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan tujuan pembelajaran pun sulit untuk tercapai. Selain itu, meskipun teknologi sudah berkembang pesat, pemanfaatannya dalam pembelajaran masih sangat terbatas. Banyak guru maupun dosen belum sepenuhnya memanfaatkan media digital secara maksimal. Padahal penggunaan media interaktif seperti video animasi, simulasi, atau aplikasi pembelajaran bisa sangat membantu dalam meningkatkan daya tarik materi sekaligus memudahkan siswa dalam memahami konsep yang sulit. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam metode pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan media interaktif dan visual yang sesuai dengan karakteristik belajar mahasiswa masa kini. Peningkatan cara belajar digital bukan hanya menjadi kebutuhan, tapi juga solusi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Lubis, saya dari nomor ring 012. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan masalah tujuan utama dari proyek. Permasalahan awal yang pertama, siswa kurang tertarik belajar dengan cara yang menonton, biasanya disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang variatif dan membosankan. Penyusunan masalahnya adalah mengenali karakteristik dan gaya belajar siswa agar metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Lalu, mengganti pendekatan pembelajaran yang menonton dengan metode yang lebih variatif dan interaktif, misalnya dengan menggunakan media digital seperti animasi, permainan seperti membuat game dari web, dan pembelajaran berbasis kasus yang relevan dengan kehidupan siswa. Lalu penyelesaian masalahnya menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti pembelajaran berbasis permainan tanya jawab, lalu mengajarkan soal kuis di web, memainkan materi pelajaran dengan membuat dunia nyata siswa sehingga mereka merasa pembelajaran lebih bermakna dan relevan, lalu memberikan dorongan dan penguatan positif melalui pujian umpan balik konstruktif, lalu memberikan beberapa hadiah kecil untuk meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Lalu yang kedua, metode pengetar logos ke animasi. Penyelesaian masalahnya itu menyesuaikan desain animasi agar lebih interaktif dan variatif, misalnya dengan menambahkan elemen interaksi sederhana atau narasi yang menarik. Lalu penyelesaian masalahnya itu penggunaan animasi sebagai pendukung, bukan pengganti total, memanfaatkan animasi sebagai perlengkapan media. Lalu pembelajaran lain seperti diskusi atau game edukatif agar pembelajaran tetap variatif dan menarik. Lalu monitoring dan evaluasi penggunaan media, melakukan evaluasi efektivitas animasi dalam pembelajaran, dan melakukan penyelesaian berdasarkan feedback siswa dan guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Cynthia Wulandari dengan NIM 006.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media dan alat pendukung yang digunakan dalam proyek kami untuk membuat animasi dan juga game. Sebenarnya sama, dalam 3 mapel ini, kami menggunakan media dan alat yang sesuai dengan pembuatan animasi tersebut, namun dengan materi yang berbeda. Sama dengan halnya pembuatan game, itu juga menggunakan Z-Quiz dengan materi yang berbeda. Nah, untuk penjelasan pertama yaitu sebuah modul, di mana modul inilah sebagai alat inspirasi kami untuk mengambil materi-materi tersebut dan juga sebagai alat pendukung pertama sebelum melanjutkan ke bagian pembuatan animasi. Nah, yang kedua adalah Canva. Aplikasi ini berperan besar dalam proyek kami karena tanpa adanya Canva, animasi tersebut akan sangat lama sekali untuk dibuat. Nah, Canva ini kenapa kami menggunakannya? Karena pengaplikasiannya yang sangat mudah dan juga efisien. Untuk guru juga bisa menggunakan tersebut. Nah, yang ketiga adalah naskah animasi. Semua animasi menggunakan naskah. Supaya apa? Supaya cerita yang kami buat dalam animasi tersebut lebih nyambung dan relevan dan juga tidak bikin bosan untuk anak-anak. Karena kami sangat fleksibel dalam pembuatan animasi tersebut, jadi kami ada bagian yang mana ada lucu-lucuannya juga dan juga ada bagian edukasinya. Nah, yang keempat adalah karakter sound. Ya, animasi tanpa karakter dan sound itu tidak mungkin. Karena apa? Karena itu adalah pendukung penuh dalam animasi tersebut. Nah, karakter sound ini kami menggunakan yang namanya AI. Nah, AI inilah yang dapat mengekspert sebuah suara dan juga sebuah musik-musik yang relevan dengan animasi tersebut supaya pembawaannya lebih cheerful dan juga lebih bermakna. Nah, untuk Z-Quiz seperti yang saya bilang, kami menggunakan web tersebut untuk anak-anak supaya lebih fun dalam proyek kami. Karena apa? Dengan adanya animasi dan juga game Z-Quiz tersebut, anak-anak jadi mempunyai 2 titik komunikasi, di mana mereka mendengar dan juga bermain. Itulah yang kami gunakan dalam alat pendukung untuk proyek kami. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Murtika Sari dengan NIM 4122411023. Saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah pembuatan animasi. Yang pertama, perencanaan materi. Kita perlu mengidentifikasi tema atau menentukan temanya terlebih dahulu dan juga menyusun teks untuk menjelaskan rangkaian cerita dalam animasi. Yang kedua, pengumpulan gambar atau karakter dari aplikasi Pinterest untuk pendukung animasi. Gambar-gambar tersebut disimpan dengan resolusi terbaik untuk diunduh ke dalam aplikasi Canva nanti. Yang ketiga, proses pembuatan animasi dengan aplikasi Canva. Langkah pertama, kita perlu membuka aplikasi, kemudian kita memilih format video untuk pembuatan animasi, dan juga kita mengimpor atau mengupload gambar-gambar dan karakter yang telah dipilih dari aplikasi Pinterest tadi. Lalu kita merancang adegan sesuai dengan materi yang telah kita siapkan itu. Dan kita juga perlu menambahkan elemen agar karakter atau gambar itu terlihat hidup. Kita juga perlu menambahkan simbol pendukung untuk menjelaskan pesan dengan baik, menyampaikan pesan itu agar penonton bisa memahami dengan baik. Yang terakhir, kita tinggal sesuaikan durasi setiap adegan dengan seimbang. Di sini yang keempat, suara dubbing karakter. Untuk suara dubbing karakter ini kami menggunakan Adobe Express dengan memilih animasi karakter, yaitu kita tinggal merekam suara kita sendiri. Kemudian apabila sudah siap merekam suara kita bisa memilih karakter-karakter apa saja yang mau kita pilih. Kemudian kita impor dan juga simpan video atau suara dubbing itu. Dan juga kita bisa menggabungkan audio itu ke dalam Canva. Yang terakhir di sini adalah finishing video. Jadi untuk finishing video ini kita perlu mengecek ulang apakah adegannya sudah sesuai atau suara-suaranya kita perlu sesuaikan lagi, kita cek ulang dari awal sampai akhir, kemudian kita impor dengan resolusi yang baik. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan nomor NIM 020 dari kelompok 2 kelas ABT 2A Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu media ajar yang kami pilih dalam proyek PBL, yaitu game quiz interaktif menggunakan Z-Quiz. Nah, Z-Quiz itu merupakan game interaktif berbasis AI yang kami gunakan untuk menguji kemampuan serta pengetahuan para peserta didik dari materi yang telah kami jelaskan menggunakan video animasi yang telah kami buat. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, masuk ke dalam link Z-Quiz. Yang kedua, login menggunakan akun email Bapak Guru. Nah, yang ketiga, membuat kuis, masukkan judul sesuai dengan mata pelajaran yang telah disiapkan. Selanjutnya kita bisa mengatur pilihan jenis soal. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda, yang kedua ada true or false. Nah, ini hanya jawaban benar dan salah. Yang ketiga ada fill the blank atau esai. Di sini kita juga bisa menentukan jumlah soal dan waktu per soalnya. Bapak Ibu guru juga bisa mengaktifkan random question jika diperlukan. Selanjutnya, klik add question atau tambah soal. Ketik soal dan pilih jawaban yang telah disediakan. Tambahkan juga gambar atau audio jika diperlukan. Nah, save. Di sini kita bisa klik preview quiz, yaitu untuk melihat kuisnya apakah sudah sesuai atau belum. Jika kurang sesuai bisa kita edit lagi jika perlu. Selanjutnya klik publish. Nah, setelah kita klik publik, kita bisa mendapatkan link dan barcode. Nah, dari link dan barcode ini kita mempublikasi hasil kuis yang telah kita buat. Link dan barcode ini bisa kita share melalui WhatsApp atau Google Classroom dan juga menggunakan poster yang interaktif. Baik, sekian, terima kasih.
Saya Rindani Ramadan dengan NIM 4122411026. Tahapan pelaksanaan proyek setelah Monef 1. Pada H-3 tanggal 21 Mei 2025, kami melaksanakan tahap persiapan akhir proyek dengan menyusun dan mengecek seluruh alat serta bahan untuk memastikan kesiapan teknis. Kami juga merancang strategi penyampaian materi agar sistematis dan informatif. Sebagai bagian dari kegiatan interaktif, kami menyiapkan hadiah untuk para pemenang game dengan mempertimbangkan kesesuaian dan nilai apresiatif. Seluruh kegiatan dilakukan secara terorganisir demi mendukung kelancaran dan kesuksesan proyek. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan tanggal 24 Mei 2025, kami mengunjungi sekolah mitra untuk mengimplementasikan media digital yang sudah kami siapkan berupa animasi untuk visualisasi materi, serta game quiz sebagai alat evaluasi dan interaksi edukatif. Kegiatan berlangsung lancar dengan respon positif dari siswa yang antusias dan aktif berpartisipasi. Kunjungan ini diharapkan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa, serta menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola pembelajaran di lapangan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yang Sari Purnama dengan NIM 4122 411011 kelas ABT 2A Malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan proyek kami di SMP Negeri 29 Batam. Yang pertama, persiapan. Kami memiliki waktu yang banyak dikarenakan siswa-siswi kelas 9 belum datang. Jadi sebelum memulai, kami melakukan percobaan atau gladi bersih yaitu 2 jam sebelum acara kegiatan kami dimulai. Tim menyiapkan materi, alat presentasi, dan tim ke tempat tugasnya masing-masing sebelum acara kegiatan dimulai. Yang kedua, awalan, kami melakukan pembukaan kegiatan oleh tim dengan pengenalan program kami dan tujuan proyek kami kepada siswa-siswi kelas 9. Yang ketiga, siswa-siswi mengikuti sesi pembelajaran interaktif berbasis digital menggunakan media animasi dan kuis online. Yang keempat, penutup, yaitu kegiatan ditutup oleh tim dengan foto bersama serta dokumentasi hasil proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Nisari dengan NIM 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan tujuan yang dicapai setelah melakukan implementasi proyek. Hasil implementasi proyek. Yang pertama itu adalah media animasi. Hasil yang kami capai adalah materi pembelajaran divisualisasikan menggunakan animasi interaktif yang bertujuan untuk menarik minat para siswa. Yang kedua yaitu produk digital. Nah, terciptanya platform pembelajaran yang menarik menggunakan animasi dengan Canva dan kuis interaktif menggunakan Z-Quiz. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, setiap siswa dapat mengakses kuis interaktif menggunakan Z-Quiz yang mendapatkan umpan balik. Keempat yaitu partisipasi siswa. Di sini meningkatnya keterlibatan siswa karena siswa mudah tertarik dan mengerti dengan materi yang kami sampaikan. Yang kelima yaitu aksesibilitas, yaitu artinya materi dan kuis yang kami berikan dapat siswa gunakan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yaitu tujuan yang dicapai. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, materi dan soal-soal yang kami berikan itu menyenangkan karena menggunakan animasi dan kuis interaktif. Yang kedua yaitu meningkatnya pemahaman konsep. Nah, visualisasi yang kami berikan pada animasi memudahkan para siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kemandirian setiap siswa. Nah, siswa bisa menggunakan aplikasi yang menggunakan animasi dan kuis ini dimanapun mereka berada secara offline menggunakan perangkat digital. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi guru dalam mengajar. Nah, guru bisa menggunakan Canva dan Dual Z-Quiz untuk menghasilkan materi pembelajaran kreatif dengan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Imelda Novitasari dengan NIM 4122411032, Prodi Administrasi Bisnis Serapan 2A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan yang akan dihadapi setelah Monef 2 dan penyelesaiannya. Beberapa tantangan yang akan dihadapi setelah Monef 2 dalam proyek PBL atau kegiatan serupa beserta solusi dan penyelesaiannya. Yang pertama, tantangan revisi dan perbaikan berdasarkan evaluasi. Penjelasannya ialah, setelah Monef 2, biasanya ada banyak catatan perbaikan dari dosen atau guru pembimbing. Hal ini bisa berupa revisi isi, teknis maupun tampilan. Penjelasannya ialah, yang pertama, buat daftar revisi yang jelas dan rinci. Bagi tugas revisi kepada anggota kelompok sesuai kemampuan masing-masing. Tetapkan timeline penyelesaian revisi secara bertahap agar tidak menumpuk di akhir. Yang kedua, tantangan waktu yang terbatas. Penjelasannya, waktu menuju presentasi akhir atau pameran semakin sempit, sementara tugas akademik lain tetap berjalan. Penyelesaiannya, yang pertama, buat jadwal kerja harian atau pekanan. Kemudian, prioritaskan tugas yang krusial. Dan komunikasi intensif dalam pembagian waktu yang baik antar anggota tim. Yang ketiga, ialah tantangan kurangnya semangat atau motivasi tim. Penjelasannya, setelah 2 kali evaluasi, beberapa anggota mungkin merasa lelah, bosan, atau kehilangan arah. Penyelesaiannya, yang pertama, lakukan evaluasi internal tim atau refleksi dan semangat bersama. Kemudian, adakan sesi diskusi ringan atau menyatukan kembali visi dan misi tim. Dan berikan apresiasi kecil atas pencapaian telah diraih. Yang keempat, tantangan penyempurnaan produk atau output. Penjelasannya, produk belum maksimal dan masih belum ditingkatkan dari sisi teknis, isi, maupun tampilan. Penyelesaiannya yang pertama, cari referensi atau contoh produk yang bagus. Kemudian minta masukan dari pembimbing atau teman di luar kelompok. Dan yang terakhir, lakukan uji coba atau simulasi presentasi untuk melihat kekurangannya.
Demikian presentasi kami mengenai platform pembelajaran interaktif digital menggunakan Canva dan Zquiz. Kami percaya bahwa pemanfaatan media digital yang kreatif dan interaktif dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran matematika, PPKN, dan TIK. Semoga platform yang kami kembangkan ini dapat menjadi salah satu solusi pembelajaran yang menarik dan efektif. Sekian pemaparan kami dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Sekian, terima kasih.